Khilafah itu sebuah diskursus, sebuah kondisi konsep. Khilafah itu ajaran Islam. Saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Ya mau tidak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Harus kembali ke khilafah. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah, yang Anda katakan tadi kan seperti apa, menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Bukan membubarkan HTI, karena HTI tidak pernah buat kekacauan. HTI tidak membuat satu kondisi yang tidak baik buat umat ini. Tunjukkan kelakuan dari HTI yang tidak baik, kan tidak ada. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Nah, kalau khilafah tidak dilarang, nggak ada mana bukti pelarangan khilafah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Barangkali kurang puas. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Jadi kita bagi yang mengerti, silahkan terus diskursuskan khilafah. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Dipertegas ini. Jadi Anda ini di mana ini? Kan sudah jelas ini. Habib Rizik, Dr. Egy, SPI, HTI, Ustadz Felix. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Walaupun nggak mungkin kalau saya bilang ganti sistem, ganti khilafah, nggak mungkin. Tetapi kalau Allah berkehendak, menurut kita tidak mungkin. Kalau menurut Allah kun fayakun, jadi saudaraku. Bukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita menyatukan umat dan segera membangkitkan kita dengan khilafah yang kedua, agar kita bisa menolong saudara-saudara kita di Aleppo. Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Di dalam penjelasannya tadi, Saudara Felix Young mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, padahal kita katakan itu tiap hari, itu kan sejarah. Rakyat itu harusnya nggak kena pajak. Itu kan khilafah, saudaraku. Kita ini khalifah, pegangan kita khilafah. Takbir. Oke, Pak. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Sampah kok diikuti. Perjelas posisinya, aku ada di barisan Rasulullah. Jadi kita harus berjuang sekarang. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh. Maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami
bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired. Penuh dengan liberalisme, sekulerisme, ya Allah, nauzubillah min dzalik, gak jadi saudara. Ya sudah, pokoknya itu ya. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan, dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kita nggak boleh main-main kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh. Bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya, mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Kita nggak boleh main-main kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Ya, jadi kalau besok ada seruan putihkan bundaran HI, udah jalan gitu ya. Ongkos apa urusan belakang. Jangan mengukir takdirmu. Ada yang ngurus takdir, saudaraku. Insya Allah begitu. Hizbut Tahrir mau cerita apa saja silahkan, tapi Hizbut Tahrir ditanam dimanapun tidak pernah berhasil di bumi dunia. Ini pertegas ini. Jadi Anda ini di mana ini? Kan sudah jelas ini. Habib Rizik, Dr. Egy, FPI, HTI, Ustadz Felix. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Walaupun nggak mungkin kalau saya bilang ganti sistem, ganti khilafah, nggak mungkin. Tetapi kalau Allah berkehendak, menurut kita tidak mungkin. Kalau menurut Allah kun fayakun jadi, saudaraku. Bukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita menyatukan umat dan segera membangkitkan kita dengan khilafah yang kedua agar kita bisa menolong saudara-saudara kita di Aleppo. Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Di dalam penjelasannya tadi, Saudara Felix Young mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, padahal kita katakan di tiap hari, itu kan sejarah. Rakyat itu harusnya nggak kena pajak. Itu kan khilafah, saudaraku. Kita ini khalifah, pegangan kita khilafah. Takbir. Oke, Pak. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Sampah kok diikuti. Perjelas posisinya, aku ada di barisan Rasulullah. Jadi kita harus berjuang sekarang. Kita tahu bahwa 500 tahun
khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired, penuh dengan liberalisme, sekulerisme. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Gak jadi, saudara. Ya sudah, pokoknya itu ya. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan, dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.